Ada-ada saja yang namanya dokter jadi dokter gadungan. Dari SMA lanjut langsung ke dokter. Seorang pria bernama Susanto ini benar-benar sakti. Ya gimana enggak sakti ya kalau sekelas HRD-RS ini bisa kena tipu. Pria tamatan SMA ini berhasil menipu jadi dokter gadungan di RSPHC Surabaya selama 2 tahun. Bahkan nih Susanto ini menerima gaji sebesar 7,5 juta rupiah per bulan. Susanto diterima sebagai dokter hipercase full timer di PHC Klinik dan ditugaskan di Klinik K3 PT Pertamina EP Cepu sejak 15 Juni 2020 hingga 31 Desember 2022. Nah, Susanto ini menggunakan identitas Dr. Anggi Yurikno dengan mengganti fotonya saja. Identitas ini ia sertakan dalam lamaran secara online melalui email HRD Rumah Sakit PHC Surabaya. Nah, aksi pelaku ini membuat rugi RSPHC Surabaya hingga 262 juta rupiah. Kasus ini terbongkar setelah pihak RS ini meminta data untuk perpanjangan kontrak kerja. Duh, waktu wawancara emang ditanya apa aja sampai bisa lolos jadi dokter. Bener-bener di luar Nurul nih, bisa-bisanya. Terus pas praktek selama 2 tahun itu apa nggak curiga rekan kerjanya? Oh my god, welcome to Indonesia. Segini gaji Sutanto, pria lulusan SMA sang dokter gadungan RSPHC Surabaya. Jadi berawal pada tahun 2020, Sutanto melihat lowongan kerja sebagai dokter. Jadi dia itu ngakalinya mengambil semua data itu dari internet dan mengeditnya serta men-scan. Akhirnya dia mendapatkan panggilan melalui email untuk wawancara. Yang lucunya lagi tahu nggak? Dia menyisihkan semua pewawancara pada hari itu. Padahal dia gadungan, yang lain kan dokter beneran. Ini gimana sih kok wawancaranya bisa meloloskan kayak gini? Kan janggal ya. Lalu dia juga melamar di Pertamina dengan kontrak kerja 7,5 tahun dan diterima juga. Lucu banget kan ya. Aduh. Bener gak sih katanya di Surabaya itu guys ada dokter gadungan yang sudah menjalani praktek selama 2 tahun. Waduh serem banget ya. Jadi nama pelakunya ini tuh guys adalah Susanto. Nah si Susanto ini adalah seorang lulusan SMA tapi bekerja sebagai dokter. Jadi si Susanto ini tuh guys bekerja di salah satu rumah sakit PHC yang ada di Surabaya. Jadi si Susanto ini tuh guys memalsukan identitasnya ya seperti SIP, STR, KTP bahkan dokumen-dokumen penting lainnya. Milik seorang dokter yang dia ambil di internet. Bahkan yang lebih parahnya lagi, foto dokternya itu guys diganti dengan fotonya si Susanto ini. Tapi pihak rumah sakit dari PHC ini tuh guys membantah kalau si Susanto ini tuh ditempatkan di rumah sakit tersebut. Jadi pihak rumah sakit ini tuh guys mengklarifikasi bahwa si Susanto ini tuh guys tidak ditempatkan di rumah sakit PHC tersebut. Jadi dia ini tuh guys menduduki sebagai dokter hipercase yang ada di sebuah klinik. Nah jadi si Susanto ini tuh guys ditempatkan di salah satu klinik Pertamina Cepu, atau kalau yang biasa disebut itu kayak dokter K3 gitu ya. Jadi dokter-dokter yang biasanya stay di salah satu perusahaan atau di pabrik-pabrik gitu. Nah jadi aksinya ini tuh guys ketahuan setelah pihak rumah sakit itu guys ingin memperpanjang kontrak si Susanto ini. Nah setelah dilakukan pengecekan data, akhirnya data-data si Susanto ini tuh guys tidak sinkron dengan data aslinya. Bahkan setelah pihak rumah sakit mengecek di websitenya IDI atau Ikatan Dokter Indonesia, nama si Susanto ini tuh guys tidak ada sama sekali. Nah akhirnya pihak rumah sakit guys melanjutkan perkara ini ke perkara hukum. Waduh serem banget ya. Gimana nih guys menurut kalian? Coba kalian komen. Ada-ada saja yang namanya dokter jadi dokter gadungan. Dari SMA lanjut langsung ke dokter. Tahu nggak sih jadi dokter itu dari SMA ada sekolah kedokteran, lalu ada koas, ada internship, lalu dokter. Nah dia loncat sampai berapa tahapan itu? Ya ampun, udah itu diterima pula di perusahaan besar pula katanya 2 tahun. Saya nggak ngerti asesmennya kayak apa ya. Wah harus ketemu saya ini mah. Kalau asesmennya kayak begini, aduh memalukan. Makanya hire psikolog profesional seperti aku dong. Aduh memalukan sekali sih. Ampun deh. Jadi guys, hati-hati kalau memposting izin praktek. Itu dia tuh mengambil di sosial media, terus ditempelin lah foto dia. Udah gitu ngelamar. Harusnya ya kalau orang melamar itu mana ijazah aslinya. Jadi pada saat melamar dia posting ke online. Pada saat kita ketemu wawancara langsung,
surat ijazah atau ijazah aslinya harus dibawa, KTP-nya harus asli, apanya harus asli, semua harus asli. Jadi untuk meminimalisir adanya penipuan seperti ini gitu. Aduh, memalukan sekali ya guys ya. Kok ada ya orang nekat kayak begitu? Itu nekat atau pinter atau kepinteran? Salam Rita Gading. Jadi Wir, kita itu sekarang lagi dihebohin sama berita ada sosok pria lulusan SMA yang menyamar menjadi dokter palsu selama 2 tahun. Kayak aneh gak sih? Karena kan kayak cuma lulusan SMA aja, tapi kok dia bisa sampai segitunya. Jadi ternyata nih si sosok dokter palsu ini yang ya kita sebut aja namanya tuh Susanto, dia tuh belajar pakai aplikasi gitu deh. Jadi kayak aplikasi yang bikin dia itu mampu mengelabui orang lain. Bahkan sampai tim HRD dan manajemen dan segala macamnya itu percaya kalau misalnya dia itu dokter. Ini tuh kayak definisi sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga gak sih? Tapi yang bener-bener paling mencengangkan itu adalah si Susanto. Dia tuh pernah kerja sebagai dokter selama 2 tahun, bahkan dengan gaji pokok 7,5 juta setiap bulannya, dengan berbagai tunjangannya gitu loh. Kasus Susanto ini viral setelah dia menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya pada Senin 11 September lalu. Jadi Susanto pun mengakui semua perbuatannya sehingga harus menjalani sidang dakwaan. Jadi Wir, ini tuh awalnya dari tahun 2020 pada saat si PT Pelindo Husada Citra yang ada di Surabaya itu kayak ngebuka lowongan kerja gitu. Jadi tuh mereka kayak buka lowongan kerja untuk seorang dokter first aid untuk ditempatkan pada sebuah klinik. Nah, si Susanto yang tahu ada lowongan kerja kayak gitu langsung kayak semangat dong bergerilya bagaimana caranya supaya dia mendapatkan pekerjaan tersebut. Alhasil dia tuh kayak menggunakan segala cara gitu loh, nggak tahu kenapa dia bisa berpikir dan kepikiran ke arah sana. Jadi si Susanto itu tuh pakai identitas milik Dr. Anggi Yurikno untuk melamar pekerjaan tersebut. Padahal mereka berdua itu tidak saling mengenal satu sama lain. Jadi si Susanto ini tuh kayak cuma mengunduh semua data dari internet dan mengedit foto gitu loh. Jadi kayak dia tuh cari-cari data yang menurut dia itu pas sama lowongan kriteria yang dibutuhkan. Nyari-nyari di internet, ketemu dah tuh datanya dokter tersebut. Akhirnya diambil, diunduh, diedit dah sama dia. Terus kayak fotonya diubah, diganti jadi foto dia. Pokoknya bener-bener diedit seasli mungkin. Jadi kayak pada saat itu ya nggak ada yang curiga. Dari ijazah, terus surat izin praktik, KTP, termasuk juga sertifikat pendukung lainnya. Namanya juga iseng-iseng berhadiah gitu kali ya Wir. Jadi ya kalau lolos ya lanjut, kalau kagak ya udah, namanya juga bukan dokter kan. Kagak taunya diterima sama PHC Surabaya. Jadi ya karena dia udah lolos, terus dia ditempatin dah tuh di sebuah klinik K3 PT Pertamina EP4 Cepu mulai 15 Juni 2020 sampai 31 Desember 2022. Jadi bukan di rumah sakit ya. Akal bulu Susanto terbongkar ketika dia itu ngirim file melalui WhatsApp untuk memperpanjang kontrak kerja. Jadi si pihak HRD ini tuh curiga karena sertifikat tanda registrasi yang dikirimkan oleh Susanto atas nama Dr. Anggi Yurikno itu mempunyai foto yang berbeda. Karena kecurigaannya gitu ya, dia kayak ya mereka pasti kayak cari tahu gitu kan. Usut punya usut, ketahuan dah ternyata itu pemilik ijazah yang asli atas nama Dr. Anggi Yurikno. Jadi si dokter asli ini tuh ya sebenarnya ya udah kerja gitu di Rumah Sakit Umum Karya Pangalengan Bakti Sehat Bandung. Jadi ketika menjadi dokter gadungan, si Susanto itu ya mengungkap bahwa dia belajar dari aplikasi kedokteran. Jadi tuh kayak aplikasinya itu bisa dia unduh lewat Google Play dan website resmi, dan di sana tuh dia tuh nemu banyak banget informasi terkait penyakit serta pengobatannya. Dari situ dah si Susanto ngerti. Tambah lagi dia ya selama ini kerjanya ya nggak pernah nanganin pasien dari masyarakat umum kayak yang kita ketahui lah, yang dokter yang ada di klinik dan rumah sakit kayak gitu. Enggak, dia kan dokter untuk perusahaan kan. Jadi ya yang dia tanganin ya pasien dari pegawai internal aja. Makanya si Susanto itu sampai ngaku dia menjalani profesi sebagai dokter palsu karena ya dia cuma ngecek apakah pegawai itu dapat bekerja secara fit atau tidak. Jadi kayak cuma sebatas itu aja. Makanya selama ini
ini ya dia melakukan pekerjaan sebagai dokter selama 2 tahun ya mulus-mulus aja, karena ya gitu. Menurut kalian gimana Wir kalau kayak gini ceritanya? Bahaya banget.